Selamat pagi kembali dan salam sehat bagi anak didik kami semuanya. Semoga anak didik kami dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita, Ibu himbau anak didik kami berdoa selalu. Nah, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 6 ya, pembelajaran 6. Adapun pembelajaran 6 ini memuat 2 pembelajaran, yaitu bahasa Indonesia dengan PPKN. Tujuan pembelajaran dapat dibaca untuk menghemat waktu. Nah, mari kita baca atau dengarkan Ibu baca teks berikut dengan benar. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari apa itu hak, apa itu kewajiban, apa itu hak kita misalnya di rumah, hak kita di lingkungan, hak kita di rumah. Ini sudah kita pelajari, hanya kembali untuk mengingatkan atau agar kamu lebih mengerti atau memahami tentang hak dan kewajiban. Nah, masih ingatkah kamu apa artinya hak? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban apa? Kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Nah, antara hak dan kewajiban harus seimbang agar adil. Kita tidak bisa menuntut hak kala kewajiban belum kita lakukan. Dahulukan dulu kewajiban, baru setelah itu akan mendapatkan hak kita. Nah, apakah kamu sudah melaksanakan itu? Apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu? Nah, dengan mempelajari hak dan kewajiban kita bagi anak didik kami semuanya, situ tadi kita harus mendahulukan kewajiban dulu, baru menuntut hak. Apa kewajibanmu di sekolah? Iya, membayar uang sekolah. Apa hakmu? Belajar. Iya. Nah, kewajiban apa sajakah yang sudah kamu lakukan? Nah, hak dan kewajiban berdasarkan tempat dapat dibagi menjadi 3. Pertama, hak dan kewajiban di rumah. Contohnya apa hakmu di rumah? Ya, pertama mendapatkan makanan dari orang tua, misalnya mendapatkan kasih sayang dan sebagainya. Apa kewajibanmu? Iya, membantu orang tuamu contohnya. Kedua, hak dan kewajiban di sekolah. Iya, hakmu tadi di sekolah belajar, kewajibanmu membayar uang sekolah. Ketiga, hak dan kewajiban di lingkungan sekitar. Contoh hakmu di lingkungan sekitarmu, mendapatkan keamanan, mendapatkan udara segar. Apa kewajibanmu? Iya, misalnya kewajibanmu di lingkungan sekitarmu membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Nah,
itulah pembelajaran kita mengenai hak dan kewajiban agar anak didik kami dapat mengerti untuk hak dan kewajibanmu. Dengan mempelajari hak dan kewajibanmu, lakukanlah itu dengan seimbang atau dengan bagus supaya terlaksana dengan baik. Nah, mari kita lanjut belajar lebih lanjut lagi. Masih ingat bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Ibu ulangi sekali lagi ya. Masih ingat bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Iya. Baru ciri-ciri pertanyaan yang baik adalah pertama, wawancara itu ya sesuai topik. Jawaban bukan iya dan tidak. Antara pertanyaan berkesinambungan. Keempat, menggali lebih banyak informasi. Kelima, bahasa yang benar. Keenam, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Nah, itulah yang kita gunakan untuk membuat tadi untuk wawancara ya. Nah, agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Ya. Sebelum melakukan wawancara, pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Ketiga, berpakaian dengan sopan. Keempat, berbicara dan bersikap sopan. Ya, berbicara dan bersikap sopan. Selanjutnya, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Baru, pertanyaan yang mengandung atau pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simbah. Adik simbah ini singkatan dari A, apa, D, di mana, K, kapan, S, siapa, ya, M, mengapa, dan bagaimana. Nah, di dalam menggunakan atau membuat pertanyaan, kita harus menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Contoh. Ya. Siapa yang membuka atau membangun sekolah ini? Contohnya misalnya wawancara kamu di sekolah. Contoh, kapan berdirinya sekolah ini? Untuk mengapa? Mengapa kamu gemari sekolah ini? Bagaimana ya? Bagaimana sekolah ini dapat menjadi terkenal? Ya, itulah contoh-contoh kata pertanyaan. Nah, bisa kamu nanti dapat membuatnya. Misalnya kamu wawancarai satu
Misalnya tukang tahu bisa, misalnya tukang jualan dekat rumahmu bisa kamu wawancarai dengan menggunakan kata tanya adik Simbah. Adik Simbah itu tadi singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan selanjutnya, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah susun. Maksudnya di sini, kamu sudah menyusun pertanyaan. Nah, bila setiap bertanya, kamu tidak perlu terus monoton membaca pertanyaan. Berlatih kamu atau belajar kamu membacanya agar kamu dapat melakukan pertanyaan dengan baik kepada narasumber. Ya. Ketika sedang melakukan wawancara. Nah, bagaimana kita ketika sedang melakukan wawancara? Pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Kedua, sampaikan tujuan wawancara. Ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Kelima, jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Keenam, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Ketujuh, bawa buku catatan, alat tulis atau alat perekam saat melakukan wawancara. Kedelapan ya, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Kesembilan ya, hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Ya. Ke-10, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Ke-11, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 12, hormati petunjuk narasumber. 13, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Ke-14, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Nah, setelah siap melakukan wawancara, apa yang kita lakukan? Iya, pertama mohon diri. Kedua, ucapan terima kasih. Ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, sekian tentang mengenai wawancara dan hak dan kewajiban yang Ibu jelaskan pada pembelajaran 6 ini. Semoga anak kami semuanya memahaminya, dan bila kurang jelas dapat dibaca materi Ibu di rumah dengan baik. Sekian dan terima kasih. Jaga kesehatan, tetap semangat. Bye-bye.